Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang insyaallah kita semua dirahmati Allah Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala karunia, taufik, nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita pada hari ini tanggal 20 April atau 18 Ramadan atau 19 Ramadan ya, ada dua ataunya ini. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap istiqomah menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini sampai garis finish, dan kita akan segera memasuki sepertiga terakhir, hari-hari yang paling mulia, paling indah dan paling banyak keberkahannya di antara satu bulan Ramadan ini. Mari kita bersalawat salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan tercurah limpahkan pula untuk keluarga, para sahabatnya dan kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu dirahmati Allah, kemarin saya menerima broadcast undangan untuk menghadiri webinar di bulan Ramadan ya. Dan itu terbuka untuk umum, ada link Zoom-nya yang diadakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Membuat diskusi judulnya menerima pernikahan sesama jenis dalam Islam, mengkaji pandangan Jingahir dan Abdul Latif. Jingahir ini saya juga baru tahu, ternyata dia ahli ekonomi di salah satu perguruan tinggi Amerika, dan Abdul Latif ini adalah seorang dokter spesialis pediatri. Jadi sekarang ahli ekonomi dan dokter itu bicara tentang tafsir Quran, ingin mempertanyakan, ingin menggugat hukum LGBT dan menggugat Islam kenapa melarang, mengharamkan perkawinan sesama jenis. Jadi dunia sudah kebolak-balik. Kadang-kadang ulamanya ngelantur ngomong hal-hal yang di luar kapasitasnya, dan juga sebaliknya ahli ekonomi, dokter ngomong tentang agama jadi kacau balau dunia persilatan ini. Ada salah satu kesimpulan ya, saya sudah baca makalahnya, artikelnya itu di jurnal, bahwa orang-orang liberal ini menginginkan agar status keimanan kelompok LGBT ini tidak didiskriminasi dan tidak dibeda-bedakan atau dianggap lebih rendah daripada status keimanan orang-orang yang normal secara orientasi seksual. Atau dalam istilah lain, sejak dulu ya, beberapa dasawarsa terakhir, kelompok liberal ini menginginkan bahwa tidak masalah, tidak ada kontradiksi antara keimanan kita kepada Allah, hari akhirat, kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad,
dengan orientasi seksual yang menyimpang. Dan mereka menuntut umat Islam ini untuk menerima fakta dan realitas perkawinan sesama jenis, karena itu adalah sebagaimana perkawinan heteroseksual lawan jenis, maka perkawinan sesama jenis ini adalah sebuah fakta yang mereka anggap sebagai kodrat dari Allah dan juga fitrah manusia. Maka yang penting adalah bukan orientasi seksualnya, yang penting adalah ketakwaannya. Di kalangan liberalis yang pro LGBT itu ada istilah, tidak apa-apa Anda homoseksual tapi yang soleh gitu loh, bertakwa. Tidak apa-apa jadi gay tapi soleh, nggak ganggu tetangga, sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Nggak apa-apa lesbi, yang penting berjilbab, menjalankan syariat, kira-kira begitu. Jadi ada istilah, bahkan lebih dari itu, ya, melacurkan diri pun boleh. Maka muncul istilah pelacur bertakwa katanya. La haula wala quwata illa billah. Ada kumpul kebo Islami, ya, itu Milkul Yamin itu, yang kemarin beberapa tahun lalu dalam disertasi di UIN yang sama, ini saya aneh ini makhluk satu ini ya. Di sini sarang dan memproduksi ya, orang memproduksi hal-hal yang positif gitu ya. Ini kok memproduksi hal-hal yang menghancurkan, mendestruksi syariat Islam. Ada disertasi di UIN yang sama, judulnya Konsep Milkul Yamin Muhammad Syahrur sebagai upaya untuk melegalisasi hubungan seksual non marital, hubungan seks di luar pernikahan itu halal. Ya, jadi zina itu halal asal suka sama suka. Kumpul kebo itu halal, bahkan dianggap itu adalah milkul yamin, sebagaimana dahulu sistem perbudakan di zaman dahulu yang diperangi oleh Islam, yang dibatalkan oleh syariat Islam, lalu mereka ingin hidupkan lagi milkul yamin itu dengan akad kepemilikan, atau yang diperhalus oleh mereka itu akad suka-suka, sexual consent. Nah ini sekarang RUU TPKS itu, ini yang bermasalah. Di DPR sudah ketok palu itu Pak. Jadi negara kita ini mau jadi negara hukum rimba ya, dalam mengatur masalah kekerasan seksual, tapi dimasukkan tujuannya bagus untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan seksual, tetapi ada unsur-unsur liberalisme, ideologi liberal ya, yang mereka masukkan, mereka susupkan ke dalam undang-undang peraturan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mengakui hak-hak LGBT. Kemudian bahkan perkawinan yang legal ya, menurut agama dan negara itu bisa dipidana kalau seorang suami melakukan kekerasan seksual, berhubungan seks dengan istrinya tanpa persetujuan istri. Itu harus ada sexual consent. Sebaliknya, kalau zina suka sama suka, ada sexual consent, persetujuan seksual, itu tidak ada apa-apa, tidak ada hukum pidana, tidak ada pidananya ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus sangat berhati-hati, kita harus mewaspadai upaya-upaya untuk meliberalkan agama ini, di mana propaganda yang dilakukan, yang disebarkan oleh kaum liberal ini adalah kita harus melawan otoritas ulama. Karena ulama ini bodyguard syariat, penjaga, pengawal syariat. Syariat bisa diutak-atik dengan sebebas-bebasnya, dengan semaunya. Kalau ulama ini ya dihancurkan kredibilitasnya. Ulama ini dianggap bukan siapa-siapa, bukan pewaris Nabi. Maka harus dilawan. Ulama itu manusia biasa, bisa salah, bisa menipu.
Nah, itu selalu diangkat oleh mereka. Bukan malaikat. Tapi nggak bisa membedakan mana ulama yang menjadi walinya Allah dan mana ulama yang menjadi walinya setan. Ada ulama su. Nah, ulama su nggak boleh diikuti. Tapi kalau ulama yang rabbani, ulama yang warathatul anbiya, yang memiliki integritas akhlak, integritas akidah, integritas dakwah, nah itu wajib diikuti. Karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan sendiri, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Siapa ulil amri? Nomor satu, ulama. Yang menjaga kemurnian dan keaslian risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baru yang kedua itu penguasa, pemimpin politik. Maka kalau kita lihat pesan-pesan Allah dalam Al-Quran, mari kita lihat pesan-pesan tauhid ya. Ini nuzulul Quran betul-betul harus kita jadikan sebagai momentum untuk menjaga komitmen moral umat Islam ini untuk berpegang teguh kepada syariat Islam. Ya. Komitmen moral ini harus kita jaga. Agama itu ya, itu tidak bisa diotak-atik semaunya, digunakan akal pikiran semata-mata atau hawa nafsu untuk melegitimasi berbagai penyimpangan-penyimpangan. Mari kita lihat perumpamaan di dalam surat Al-A'raf ayat 176 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Seandainya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Ini perumpamaan untuk orang yang diberikan ayat-ayat Allah, ilmu-ilmu agama, tetapi dia kemudian menyimpang dan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Itu diibaratkan mereka itu cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Jadi yang disebut dengan rasional, yang disebut dengan pakai akal, dengan prinsip modernisasi, kemajuan, itu sebenarnya dalam istilah Al-Quran itu bukan mengikuti akal. Akal sehat. Akal sehat itu tidak begitu. Akal sehat itu tunduk kepada wahyu Allah. Kalau akal, dia main akal-akalan. Jadi ada dua dalil di dalam Islam itu, dalil nakli, dalil akli. Dalil nakli itu berdasarkan Quran, hadis, qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda. Itu dalil nakli namanya. Ada dalil akli. Dalil akli itu dalil berdasarkan akal sehat yang sesuai dengan Quran dan hadis. Itu ada ijma ulama, ada istishab, ada istihsan, ada qiyas, analogi dan lain sebagainya. Nah, orang liberal ini mau nambah lagi dalil dalam pengambilan keputusan hukum agama, yaitu dalil ngakali, bukan dalil akli. Jadi ngakalin dalil, ya. Memang kalau orang kalau sudah pinter itu harus ada rambu-rambunya. Orang pinter tapi jahat itu ngakali namanya. Makanya muncul penjahat-penjahat kerah putih. Ya, koruptor-koruptor, bukan mereka orang tidak berpendidikan, bukan orang miskin itu. Ya, yang ditangkap KPK itu orang berpendidikan, gajinya cukup. Ya, bahkan lebih dari cukup, tapi masih korupsi. Nah, itu bukan karena dia itu orang bodoh, bukan karena dia itu orang miskin, bukan karena dia itu tidak punya pekerjaan, tapi karena ngakalin. Nah, itu aturan negara dikangkangi, diakal-akali. Ya, itu sama aturan negara, aturan agama, mohon maaf, aturan agama itu harus berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Ya. Orang yang sok pintar
nggak mau tunduk kepada dalil akli dan dalil nakli, maka dia caranya adalah ngakalin. Nah, itu dalil ngakali namanya. Ya, maka dia buatlah hal-hal seperti itu untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mengerikan lagi, ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 43 Allah berpesan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Sudahkah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahkah engkau perhatikan, ara'aita, ra'a yara bukan hanya melihat tapi juga memperhatikan, ya. Sudahkah engkau wahai Nabi Muhammad memperhatikan, mengamati, mewaspadai siapa yang perlu diwaspadai dan perlu diperhatikan? Manittakhadha ilahahu hawahu, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah ini, jadi hawa nafsu sebagai Tuhan. Nah ini bahaya ini bisa menghancurkan peradaban manusia. Hawa nafsu itu bisa perut, bisa syahwat, ya, bisa keinginan untuk mendapatkan dunia, dia menjual agamanya dengan harta dunia yang sedikit, ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Nah ini, afa anta takunu alaihi wakila, apakah engkau wahai Muhammad akan menjadi pelindungnya? Enggak bisa. Nabi tidak bisa menjadi pelindung orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, meskipun dia mengaku Islam, bersyahadat, tapi kerjanya merusak syariat Islam. Ada yang jadi penghulu kawin beda agama, ya. Ada yang mempromosikan perkawinan sesama jenis kayak tadi itu. Ada yang menjajakan pluralisme agama, membenarkan semua agama, ya. Orang Islam jangan merasa paling benar dengan agamanya sendiri, ya. Sebab agama yang lain pun katanya benar, sama-sama benar. Nah ini bahaya, kata Buya Hamka, orang mengatakan begitu bisa murtad itu, ya. Orang meyakini agamanya tapi sekaligus membenarkan agama orang lain yang di luar Islam, di luar innad dina indallahil Islam, itu sama saja dia tidak percaya kepada agamanya, alias dia murtad, ya. Rasulullah nggak bisa menjadi pelindung dan pembela orang seperti ini, walaupun dia bersyahadat, walaupun dia ngaku sebagai umat Rasulullah SAW. Nanti di hari kiamat itu di Telaga Kausar itu akan ditolak oleh Nabi, ya, akan ditolak, akan dihalau, akan disingkirkan oleh malaikat. Gak boleh mendekat kepada Rasulullah. Ini bukan barisan umat Muhammad. Apa kata Nabi SAW? Tanya malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka telah membuat agama baru selain daripada agama yang diwahyukan oleh Allah kepadamu. Itu, ya, kan Nabi gak menjadi saksi. Orang liberal zaman sekarang, ya, agamanya sudah dipreteli, agamanya sudah dirubah-rubah, akidahnya sudah dirusak, syariahnya apalagi, ya. Itu nanti dihalau sama malaikat, nggak boleh dekat-dekat barisannya umat Nabi Muhammad yang akan bertemu dengan Rasulullah di Telaga Kautsar. Nauzubillah min zalik. Maka itu hadirin dirahmati Allah, kita harus waspadai, ya, liberalisasi Islam ini yang dulu awalnya ini di abad modern ini itu adalah merupakan strategi orientalis yang melancarkan perang pemikiran untuk mendekonstruksi ajaran Islam. Jadi Islam ini adalah bangunan yang sempurna, bangunan dengan konstruksi hitung-hitungan yang tepat, presisi dan akurat. Jadi jangan dianggap agama ini mainan. Dianggap agama ini itu hasil pemikiran manusia. Enggak. Pemikiran manusia saja untuk bangun konstruksi gedung yang kokoh,
Ya, berapa lantai? 3 lantai. Ada yang 15, ada yang 20, 40, 50, 100 lantai. Itu pemikiran manusia itu ya, otak manusia itu mikir, ngitung. Ada hitungannya. Ya, bahannya mesti bagaimana? Konstruksinya, besinya ukuran berapa milimeter? Pondasinya mesti setebal apa? Itu otak manusia untuk bangun bangunan itu jelas. Tiangnya mesti berapa? Tiap lantai. Ya, ketahanan dia terhadap guncangan itu berapa? Itu nggak boleh meleset itu. Ya, teknik sipil, ada sarjana teknik sipil sini, saya kira ada ya, banyak. Itu ada hitungan, itu ilmu pasti itu. Agama ini itu juga ilmu pasti, Pak. Jangan main-main Anda. Ya, soal halal haram itu, maka tafsir Quran itu adalah ilmu pasti untuk menjelaskan mana yang halal, mana yang haram berdasarkan kaidah-kaidah, hitungan-hitungan yang cermat di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Satu hitungan itu dirubah, maka berubah konstruksi agama ini dan akan hancur. Ya. Anda tidak sholat, itu merusak konstruksi agama, tiang agama Anda runtuhkan. Anda menghalalkan yang haram, sama, itu meruntuhkan konstruksi bangunan Islam. Ya. Maka jangan dianggap sebagai satu hal yang bisa dijadikan permainan atau gaya-gayaan. Ya, sebab beragama ini bukan untuk lifestyle. Ya. Mungkin lifestyle itu dalam aspek apa? Kehalalan, harus jadi lifestyle. Jadi gaya hidup halal, pakaian, makanan, minuman, ya, pergaulan, itu juga harus halal. Perkawinan juga harus halal, halalan thayyibah, ya. Tapi cara beragama, cara berpikir tentang agama itu nggak boleh dijadikan permainan, hanya sebagai gaya-gayaan. Harus dikembalikan kepada Allah, dikembalikan kepada Rasulullah SAW, dan dikembalikan kepada ulama yang memiliki otoritas dalam mengampu dan menjelaskan syariat ini kepada umat Islam. Nah, ini canggih musuh-musuh Islam, strategi mereka untuk merusak agama kita ini. Ya, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mereka lakukan pendekatan struktural dan kultural. Struktural, mereka nempel masuk ke kampus-kampus Islam ini sejak Orde Baru ya. Awal Orde Baru, orientasi studi Islam kita ini sudah dilepaskan, sudah dijauhkan dari orientasi studi Islam yang ada di Timur Tengah. Ya, kiblatnya dulu adalah Al-Azhar, Mesir. Maka banyak guru besar, profesor, dosen-dosen yang kemudian disekolahkan ke Al-Azhar. Nah, tahun 60-an itu. 70-an ini berubah ganti rezim, ganti kebijakan. Orde Baru di awal-awal itu sangat pro barat. Maka negara-negara donor dari barat bukan hanya meminjamkan atau memberikan fasilitas untuk pembangunan Indonesia, pembangunan infrastruktur, tapi juga mengaitkannya dengan kontrol kurikulum pendidikan tinggi agama Islam. Dan ini sudah berjalan 50 tahun sejak awal Orde Baru, bahkan sudah lebih sekarang. Maka tidak aneh kalau model sekarang perguruan tinggi agama Islam negeri itu ya seperti itu. Kenapa? Dikontrol itu kurikulumnya, ditongkrongin sama lembaga-lembaga donor dari asing, ya, dari Belanda, dari Prancis, dari Kanada, dari Australia, dari Inggris, dari Amerika. Itu nongkrongnya di sana, ditongkrongin itu. Ya, maka dirjen-dirjen Kementerian Agama juga dalam masalah pendidikan agama Islam ini juga yaitu. Kalau di kementerian-kementerian lain mungkin ada model seperti itu, ya, ada oligarki global yang nongkrong, ya, sama di Kementerian itu Agama yang ngurusi pendidikan tinggi Islam begitu juga. Ini sudah kita perhatikan sejak lama, ya. Liberalisasi sejak tahun 73, ya, itu di kampus Islam sampai sekarang. Nah, secara kultural, ya, ini juga peran media massa, ya, peran media massa, kemudian ormas,
Ya, gerakan-gerakan kepemudaan Islam juga mulai diinfiltrasi untuk menggaungkan ide pembaruan Islam yang arahnya adalah sekularisasi dan liberalisasi. Sejak Cak Nur muda menyampaikan pidato pembaruan itu pada tanggal 3 Januari tahun 1970. Lalu berkembanglah itu sampai ya di ormas-ormas Islam itu banyak sekali pengikutnya. Ya, ini apa yang mereka jual, mereka sebarkan itu pluralisme agama, bahwa semua agama itu benar, sama ya. Islam bukan yang paling benar, Islam bukanlah agama yang superior, ya sama dia statusnya sederajat dengan agama lain. Ya, nah ini padahal kita punya akidah tauhid yang membedakan akidah Islam ini dengan semua agama yang lain. Kemudian apa? Dekonstruksi dan desakralisasi Al-Quran. Ya, jadi di perguruan tinggi Islam itu studi Al-Qurannya itu diarahkan ke arah liberal. Al-Quran itu bukan kitab suci. Al-Quran itu maknanya dari Allah, tapi kata-katanya itu dari Muhammad. Al-Quran itu adalah rekayasa politik Utsman. Quran itu produk budaya Arab. Maka perlu ada Quran baru, yaitu Quran edisi kritis. Ya. Ada dekonstruksi syariah, ini juga disebarkan. Ya, perkawinan sejenis itu. Perkawinan beda agama. Dan ini ya, ada The Lady Imam, ini Aminah Wadud ya, yang mempromosikan imam dan khatib Jumat perempuan. Nah, sekarang dia akan tinggal nongkrong di Jogja sampai mati katanya, pengen mati di sini. Nah, itu nongkrongin apa itu? Ya, kalau bukan untuk kepentingan begini-begini. Ya, jadi banyak sekali cara orang untuk merusak Islam. Maka para ulama sebagai pewaris para nabi, sebagai pengawal syariat Islam, ini sudah mewanti-wanti sejak tahun 2005 fatwa haramnya ya paham sekularisme, pluralisme agama dan liberalisme agama. Nah, ini tujuan liberalisasi Islam itu adalah melakukan dekonstruksi syariat untuk merombak Islam. Ya, kemudian akidah Islam juga dirusak dengan paham pluralisme agama. Jadi keyakinan Islam sebagai agama yang final dan satu-satunya yang benar itu ya harus berubah. Nah, harus berubah cara pandang orang Islam ini. Sehingga apa? Dia menerima. Nah, katanya itulah kebinekaan. Enggak, kebinekaan itu bukan begitu. Kebinekaan itu bukan penyeragaman, justru ada mengakui perbedaan. Ya, kalau semua agama dianggap sama, itu namanya mau menyeragamkan cara pandang kita. Itu enggak bineka itu. Ya. Itu tidak Pancasilais itu ya. Itu ngerusak agama, juga ngerusak negara ya. Nah, ini model-model sekarang ini digiatkan lagi. Ditambah kalau dulu dengan lembaga-lembaga keilmuan di kampus atau pusat-pusat studi, nah sekarang ditambah ada buzzer-buzzernya ya. Jadi bukan hanya buzzer politik mereka itu. Ini buzzer corong liberalisasi Islam. Semuanya sama, begitu semua kelakuannya. Ya. Sampai yang kemarin dikeroyok itu ya itu bukan buzzer politik aja, itu buzzer liberal juga ya. Dekonstruksi dengan cara apa? Merusak metodologi memahami Al-Quran, tafsir diganti dengan hermeneutika. Nah, itu. Nah, kalau bicara itu nanti agak panjang, jadi saya hanya memberikan highlightnya saja. Ini contoh-contoh bagaimana arus pluralisme agama ini ya dipropagandakan ya, tentang kesetaraan gender, merusak konstruksi syariat Islam, tentang LGBT. Nah, ini sudah dipromosikan. Kemudian mereka ingin menafsirkan ulang kisah Nabi Lut ya, sampai ada yang menulis ya bahwa hukuman bagi perkawinan sejenis itu nggak ada dalam Islam. Al-Quran tidak bicara tentang
perkawinan sejenis. Jadi itu ujung-ujungnya membolehkan. Nah ini juga tadi yang saya sampaikan di mukaddimah, ya, ini diskusi di bulan puasa, aneh ya. Jadi bulan puasa diskusinya untuk merusak syariat Islam, ya. Diskusi bulan puasa mestinya meningkatkan keimanan, meningkatkan komitmen kepada syariat, ya. Ini malah membuat diskusi menerima pernikahan sama jenis dalam Islam telah pemikiran Jahangir dan Abdul Latif. Apa kesimpulan penulis itu? Ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki hak heteroseksual harus mengakui bahwa mereka sebagai mayoritas memiliki kepentingan lebih besar dalam masalah ini. Jadi mereka ingin mengadvokasi LGBT, itu ingin menyeret-nyeret orang-orang yang normal, ya, bahwa dianggapnya kita ini memiliki kepentingan lebih besar dalam masalah ini dan mereka diuntungkan. Nah itu supaya kita ngebelain kelompok LGBT. Mereka diuntungkan sebab berada dalam posisi yang dinilai lebih baik untuk menangani masalah pernikahan sama jenis. Meski demikian, mengingat banyak alternatif yang digambarkan, ya, dan dibimbing oleh kesimpulan dari ayat 4, itu berarti surat 4 ayat 28. Itu berarti surat An-Nisa, ya, ayat 28. Cendekiawan muslim saat ini dapat menggali kembali ide yang lebih segar, ya, peka dan berwawasan luas guna melihat lebih dalam kepada warisan-warisan teks dan pendapat ulama terdahulu yang kaya untuk menegaskan status pernikahan muslim sesama jenis dengan melibatkan berbagai macam disiplin ilmu. Kedua tokoh pemikir Islam progresif, nah itu biasa, jadi mereka kasih julukan-julukan, ya, julukan-julukan hebat gitu, ya. Ya, orang-orang yang begini dibilangnya progresif, ya, maju. Ya, kalau ulama yang melarang LGBT itu dianggapnya mundur, ya, dianggapnya terbelakang, ya. Nauzubillah min zalik. Ya, itu biasa mereka membuat lakop-lakop atau gelar-gelar seperti itu. Pembaharu, ya, kemudian pemikiran progresif dan sebagainya, untuk menegaskan status pernikahan muslim sama jenis dengan melibatkan itu bahwa dapat membantu memberikan pedoman yang lebih potensial guna memungkinkan pasangan muslim sesama jenis untuk tetap kukuh pada spiritual, etis dan syariat Islamnya, ya, dengan pijakan dan standar yang sama dengan saudara-saudara mereka yang seiman. Jadi ini bukannya mendakwahi, bukannya untuk memperbaiki mereka yang memiliki orientasi seksual menyimpang, tetapi malah justru membenarkan, ya, kesesatan, ya. Yang penting mereka itu apa? Punya kualitas spiritual, punya akhlak dan menjalankan syariat Islam, ya. Jadi inilah yang dinamakan campur aduk antara yang hak dan yang batil. Padahal Al-Quran sudah melarangnya. La talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Hak yang benar itu sholat, puasa, ya, berakhlakul karimah, itu bagus. Tapi dicampur dengan yang batil, ya, dia LGBT, itu kan batil. Jadi campur hak antara yang hak dengan yang batil. Ini permainan zaman sekarang, ya. Sehingga kita apa? Dibuat emosi kita itu, ya, diaduk-aduk. Ini nggak apa-apa. Yang penting soleh, yang penting bertakwa, ya, yang penting tidak mengganggu ketertiban umum, ya, tidak mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Atau mungkin nanti ada yang mengatakan, ya, lebih bagus LGBT, ya, dia nggak korupsi daripada yang laki-laki normal tapi korupsi, kira-kira begitu nanti itu, ya. Sama kayak dulu, lebih baik memimpin kafir non muslim nggak korupsi daripada orang Islam memimpin korupsi. Nah itu nanti logikanya akan dibawa-bawa ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah hal yang harus kita waspadai zaman sekarang ini, ya. Ini fitnah luar biasa terhadap syariat Islam, maka perlu kita antisipasi dan kita harus bagaimana membuat jawabannya secara ilmiah.
Ya, tidak mungkin saya jelaskan satu persatu. Wah, ini hanya sekedar contoh saja bagaimana perkawinan beda agama itu ya, ada lembaga, ada konsultannya, ada penghulunya ya. Itu di tanah air kita ada yang model-model begitu. Nah, ini contoh-contoh tafsir-tafsir yang menyimpang tentang syariat, tentang jilbab, hak waris, poligami, perkawinan sejenis, hukum pidana, kepemimpinan non-muslim dan sebagainya. Ini ada, saya punya membuat buku tafsir sesat, itu 72 esai kritis wacana Islam di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat tanaman hidroponik juga ntar insyaallah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama. Ya, untuk kamar-kamar. Untuk kamar-kamar dan nah, di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah. Mau udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA, buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi, buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.